Shalom, sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bertemu dengan saya, Pendeta Reza Haryoga, Pendeta Jemaat yang melayani di GPIB Jemaat Kanan Kenangan, Pospelkes Semoyos Paku, Kalimantan Timur. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus, untuk memulai perenungan dan pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Tuhan kami yang telah memberkati kami dengan segala kebaikan, bahkan memberikan kami istirahat yang cukup di malam tadi, dan pada pagi hari ini kami kembali mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan boleh kami dengarkan, boleh kami terima dengan baik, dan kami boleh memaknai kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah bagi kami dan pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sebab kami mau dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, mari kita siapkan pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat 4. Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat 4, saya akan membacakannya bagi kita semua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Demikian bacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB, tanggal 6 Januari ini diperingati sebagai hari Epifani, hari penampakan Kristus Sang Juru Selamat, yang berarti juga peringatan tentang penampakan kemuliaan Allah. Dalam perayaan Epifani kita merayakan beberapa peristiwa yang terkait dengan awal kehidupan Yesus di dunia ini. Mulai dari penampakan bintang timur, penyembahan orang Majus, hingga kisah pembaptisan Yesus oleh Yohanes. Pada semua perayaan itu Yesus menjadi pusatnya. Yesus menjadi pusat sebab dalam kehadirannya dunia diselamatkan dan umat dilepaskan dari belenggu dosa. Pengakuan bahwa Yesus adalah pusat itu juga menjadi penekanan dari pengajaran dan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ibrani 12 ayat 1 sampai 4 memberikan catatan bagi kita tentang dasar yang jelas mengapa hidup kita mesti berpusat pada Kristus dan hal mendasar apa saja untuk mewujudkan hidup yang demikian yang perlu kita lakukan. Penulis surat Ibrani memulai pasal 12 ini dengan berbicara tentang saksi yang dikatakan ada bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kalau kita lihat sekilas di pasal-pasal sebelumnya, terutama pasal 11, kita menemukan bahwa saksi yang dimaksud dapat merujuk pada para saksi iman yang telah hidup mendahului kita, para leluhur, hakim, imam, nabi, raja-raja, dan lain sebagainya. Mereka yang telah mempersaksikan secara nyata ketekunan iman dalam hidup mereka kepada Allah. Kesaksian iman menemukan dasar sekaligus mencapai puncaknya dalam diri Yesus Kristus, Sang Perintis iman, tapi juga penyempurna iman kita. Melalui kehidupan Yesus, melalui ketekunannya dalam mengerjakan misi Allah bagi dunia, kita memperoleh teladan yang sempurna. Yesus Kristus adalah teladan iman
yang tidak mampu dikalahkan oleh dunia, bahkan oleh maut sekalipun. Maut pun tunduk di hadapan kebangkitannya. Orang-orang berdosa berusaha membantahnya, kehinaan dosa berusaha menghentikan Yesus. Tapi Sang Anak Allah tetap bertekun dalam karyanya sampai kemenangan dan kemuliaan dikembalikan kepadanya. Kemuliaan di sebelah kanan tahta Allah. Kemuliaan yang sangat tinggi bagi Tuhan yang maha tinggi. Kesaksian itulah yang mendorong kita untuk terus bertekun dalam iman kita. Dalam iman yang diibaratkan seperti perlombaan yang harus diselesaikan dengan perjuangan, yang harus diselesaikan dengan ketekunan dan komitmen sampai akhir. Kita pun ada dalam perlombaan iman kita masing-masing. Dan dalam menjalankan perlombaan tersebut, dosa dan beban seringkali menghalangi kita. Tetapi jika kita bertekun dalam iman, maka apapun yang menghalangi kita, apapun hambatan kita, itu tidak akan membatasi kita untuk sampai di garis akhir perlombaan kita. Di garis akhir perlombaan iman yang Allah tetapkan bagi kita. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana kita melepaskan dosa dan beban itu? Apakah ketekunan saja cukup untuk melepaskan dosa itu? Apakah ketekunan saja cukup untuk melepaskan beban itu? Jawabannya adalah tidak. Kita tidak mampu melepaskan dosa dan beban hanya dengan mengandalkan ketekunan sendiri. Hanya dengan mengandalkan kekuatan pribadi kita. Kita perlu bantuan. Maka dari itu penulis surat Ibrani menegaskan kepada kita untuk mengarahkan mata kita kepada Yesus Kristus, Sang Perintis dan Penyempurna iman itu. Di dalam Yesus kita memperoleh keyakinan untuk terus bertekun dalam iman kita. Karena Ia telah lebih dahulu memberikan teladan bagi kita. Di dalam Yesus juga kita menerima kekuatan untuk terus berjuang dalam perlombaan iman kita. Yesus memanggil kita dengan suara lembut. Matius 11 ayat 28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yesus telah mengangkat beban yang sangat berat, yang menuntut kurban darahnya yang kudus. Ia sudah melalui itu semua. Yesus bukan Tuhan yang suka omong kosong, yang hanya menyuruh kita berjuang. Tetapi Ia sendiri sudah lebih dahulu turun tangan berjuang bagi kita, bersama dengan kita. Ia telah lebih dahulu menunjukkan teladan. Jadi jangan ragu untuk datang kepadanya, jangan pula meragukan kekuasaannya, jangan pula meragukan kelegaan yang dijanjikan olehnya. Sahabat GPIB, kalau di hari-hari hidupmu ada beban, ada dosa yang begitu berat, yang mungkin menghambat langkah imanmu kepada Tuhan, pandanglah Yesus dan datanglah kepadanya. Jangan fokus pada beratnya bebanmu, tidak perlu juga membandingkan bebanmu dengan sesamamu. Fokuslah hanya kepada Yesus. Seringkali beban di hidup ini itu kita buat-buat sendiri. Kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, baik dalam penderitaan maupun dalam kesenangan, dalam sukacita. Saat kita melihat orang lain lebih dari kita kemudian jadi mulai merasa rendah diri. Kita mulai minder. Dan akhirnya merasa bahwa semua usaha kita akan sia-sia. Saat orang lain punya lebih, kita mulai mengingininya. Mengingini lebih itu. Dan akhirnya menumpuk beban keinginan itu dalam diri kita sendiri. Beban yang akhirnya menghambat gerak layan kita, menghambat usaha dan kerja kita, menghambat perjuangan kita. Tapi sebaliknya juga demikian. Saat kita melihat orang lain hidupnya penuh kekurangan, hidupnya penuh penderitaan, kita mulai menghadirkan syukur dan kebahagiaan yang semu. Sekali lagi, kita menghadirkan syukur dan kebahagiaan yang semu. Saya langsung kasih contoh aja untuk hal ini. Di momen banjir yang di Sumatera kemarin, yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera, banyak orang yang mulai berucap, ayo bersyukur, kalau di Natal ini kita masih bisa beribadah dengan baik. Lihat, saudara-saudara kita yang terdampak bencana, mereka kesulitan untuk beribadah, maka kita harus bersyukur kalau kita bisa beribadah. Perkataan demikian sekilas benar ya, tapi tidakkah kita gelisah mendengarnya?
Cukup syukuri keadaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mengapa kita harus melihat orang lain lebih susah dulu baru kita bersyukur? Kenapa kita harus membandingkan syukur kita dengan kesusahan orang lain? Apakah syukur kita akan berhenti ketika kita menyadari bahwa tidak ada yang lebih sulit dari kita? Apakah syukur kita akan berhenti ketika kita menyadari bahwa kita lah yang paling sulit di hidup ini? Maka dari itu gak usah jadikan penderitaan, gak usah jadikan kesulitan orang lain sebagai syarat untuk bersyukur, sebagai dasar untuk bersyukur. Sebaliknya, pandanglah Yesus. Dialah yang semestinya jadi dasar syukur kita. Dialah yang semestinya menjadi dasar kekuatan kita dalam menjalani kesulitan hidup ini. Pandanglah Yesus, pandanglah kemuliaannya yang dalam kuasa Roh Kudus membimbing kita untuk terus berjuang, untuk terus bertekun dalam iman kepada Allah. Berjuanglah terus, selesaikan perlombaan iman kita. Gak usah terus-terusan menengok ke kanan dan ke kiri, membandingkan ke kanan dan ke kiri, atau mungkin mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi fokus pada Tuhan Yesus. Kepada Dia yang telah, sedang, dan terus memberikan kekuatan untuk bertekun sampai akhir dalam iman kita kepada Allah. Selamat merayakan Epifani. Yesus Kristus yang mulia dan berkuasa itu senantiasa menyertai kita. Amin. Sahabat GPIB, mari kita bersatu dalam doa. Pada saat ini ya Tuhan, kami telah belajar mendengarkan firman Tuhan dan mau merenungkannya dalam hati kami. Kami mau belajar untuk menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat hidup kami, baik dalam penderitaan, baik dalam sukacita. Ajarlah kami untuk hanya memandang kepadamu ya Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih-Mu. Engkaulah yang mulia, Engkaulah yang berkuasa, dan Engkaulah yang berkenan menyertai kami di sepanjang hidup kami. Kalau ada beban berat yang menghalangi langkah iman kami, Tuhan, Engkaulah yang bersama dengan kami. Kami percaya bahwa Engkau memberikan kelegaan kepada kami. Seberat apapun bebannya, tidak akan mampu menyandingi segala karya yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Maka kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Di hari perayaan Epifani ini, kami mau meyakini penampakan kemuliaan Allah nyata di sepanjang hidup kami, ketika kami boleh menjalani hari-hari kami dengan baik dan dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Hari ini kami mau jalani dalam penyertaan Tuhan, maka kiranya Tuhan berkenan memberkati kami dalam setiap kerja, usaha, dan pelayanan yang boleh kami lakukan kepada Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kami, bagi seluruh ciptaan-Mu di dunia ini. Biarlah hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan dan terus menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan. Teguhkanlah firman-Mu dalam hati kami, mampukan dan layakkan kami untuk mengerjakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sambut pimpinan tangan kasih-Mu, kami sambut penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tidak perlu ragu, takut, dan cemas dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang senantiasa menyertai kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GPIB, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.